Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Citraland mengundang setiap anggota CD, jemaat, dan simpatisan GKI Citraland, yaitu anggota CD dari gereja lain, untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom yang dapat diikuti dari rumah jemaat masing-masing dan akan dipandu secara langsung dari gereja. Ingat, pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 8 pagi. Roti dan anggur perjamuan kudus akan dipersiapkan dari gereja dan akan dibagikan ke rumah masing-masing jemaat dan simpatisan. Mohon disimpan dengan baik untuk digunakan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut undangan semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, halo anak-anak, remaja, pemuda, dan Bapak Ibu, serta Opa Oma, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Saat ini kita bersama memasuki ibadah tahun baru, pelayan firman oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema Berdamai dengan Kebaharuan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Anak-anak, Papa, Mama, dan seluruh jemaat terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Alam diam-diam memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Ibadah tahun baru ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amina.
Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat terkasih, kita saat ini ada di tahun 2021. Tidak terasa tahun 2020 sudah dilewati. Banyak yang bernafas lega karena telah berhasil melewati tahun 2020. Namun, ada juga yang masih belum lega ketika memasuki tahun 2021. Namun biarlah perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 menjadi penyemangat untuk kita memasuki tahun 2021 ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah yang boleh terus menjadi pegangan kita di dalam memasuki tahun 2021. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur hari ini kami boleh memasuki tahun 2021. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan sudah mengiring kehidupan kami semua di tahun 2020 yang lalu. Tetapi kami juga harus mengakui bahwa ada banyak yang belum kami bisa lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Seringkali keegoisan kami, apa yang menjadi keinginan kami, itulah yang menjadi pedoman kami di dalam melakukan segala kegiatan di dalam hidup kami. Kami memohon ampun ketika diri kami menjadi pandu atas kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang boleh hadir memulihkan hidup kami, sehingga di tahun 2021 ini kami boleh memiliki hidup
yang baru, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kasih Tuhan terus hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapuskan, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memasuki di tahun baru, tahun 2021 ini. Kami rindu firman Tuhan yang dikerjakan Roh Kudus menjadi berkat untuk terus memperbarui hati pikiran kami agar selaras dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikannya, biarlah Tuhan dipermuliakan
melalui semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di dalam Matius, Injil Matius pasal 25. Saya akan membacakan mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat ke-46. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berdamai dengan Kebaruan. Ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal dan yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah memasuki awal tahun 2021 ini. Berdamai dengan kebaruan, itulah tema di dalam ibadah kita di awal tahun 2021 ini. Berdamai dengan kebaruan itu yang seperti apa sih? Kata kebaruan itu, kalau kita lihat, kata ini sebenarnya jarang kita gunakan di dalam percakapan kita sehari-hari, bukan? Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebaruan itu maknanya sifat-sifat yang baru, perihal yang baru, sesuatu yang baru. Oleh karena itu, berdamai dengan kebaruan ini maksudnya adalah di dalam kita mengawali atau memasuki, menjalani tahun baru, tahun 2021 ini, kita diajak untuk mau menerima kenyataan. Yaitu kenyataan adanya perubahan-perubahan baru, sesuatu yang baru yang sedang terjadi di lingkungan di sekitar kita ini dengan hati yang legowo, ya. Legowo itu artinya dalam bahasa Jawa itu artinya adalah mau menerima kondisi yang sedang terjadi yang kita hadapi ini dengan lapang dada. Dengan sabar, dengan ikhlas, tidak mengeluh. Bahkan dikatakan tidak dendam, ya. Tapi dengan hati yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Mau menerima segala kondisi sebagai proses dari Tuhan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Saudara, inilah maksudnya berdamai dengan kebaruan itu. Seperti misalnya akibat pandemi wabah virus COVID-19 ini yang belum berakhir hingga sampai saat ini. Itu membuat banyak perubahan, tatanan baru terjadi. Pakai istilah the new normal di berbagai bidang kehidupan. Termasuk tata cara kita di dalam kita beribadah saat ini di gereja. Kita beribadah lewat online, streaming dan sebagainya. Itu model tatanan yang baru, salah satu contohnya itu. Kita harus mau hidup berdamai, ya, dengan segala perubahan yang sedang terjadi itu akibat pandemi. Entah sampai kapan kita belum tahu. Ya. Yang jelas kita harus menerapkan prokes, protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Kita harus menjalani the new normal seperti anjuran atau ketetapan dari pemerintah. Sampai kapan? Sampai ditemukannya vaksin yang efektif untuk itu. Itulah salah satu contoh hidup berdamai dengan kebaruan, dengan perubahan yang terjadi. Mudah? Tidak mudah pasti. Banyak orang yang hidupnya terasa tambah sulit, tambah susah. Ya, guru-guru juga sangat bingung dengan segala persiapan. Kalau gurunya bingung, muridnya juga ikut bingung. Ya, karyawan bingung, pengusahanya mulai bingung dulu, karyawannya juga tambah bingung. Banyak orang putus asa, bahkan ada yang sampai sakit, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengambil jalan pintas, bunuh diri. Tapi saudara, mau tidak mau, kita harus menghadapi, menjalani realita segala perubahan itu. Kita harus mau berdamai dengan kebaruan, dengan kenyataan yang sedang berubah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita
Matius 25. Ini merupakan rentetan pengajaran Yesus kalau kita baca mulai Matius 24. Yaitu tentang akhir zaman. Dan Alkitab menunjukkan tentang kehidupan manusia pada akhir zaman ini. Terjadilah banyak perubahan yang semakin tidak mudah untuk kita jalani. Salah satu contoh yang ditulis oleh Paulus juga tentang akhir zaman. Paulus mengingatkan perubahan melalui surat tulisannya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Dia menuliskan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, garis bawah ini, masa yang sukar, bukan masa yang mudah, tapi masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan ditegaskan tidak mempedulikan agama. Mereka punya agama, mereka beragama tetapi tidak bertuhan. Itu yang terjadi. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lalu ditegaskan oleh Rasul Paulus, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah ini yang sangat berbahaya ya. Secara kelihatannya mereka seperti orang yang beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Paulus menegaskan, jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara, inilah perubahan yang sedang terjadi, terus terjadi di dalam kehidupan ini, yang digambarkan oleh Paulus pada akhir zaman. Dan memang realita itu sekarang ada, ya. Orang hidupnya makin tambah sulit, susah, ya. Tadi sudah saya katakan bagaimana kesusahan ya, seorang karyawan, pengusaha, murid, juga guru dan sebagainya. Banyak kasus bunuh diri terjadi akibat masa yang sukar itu. Dan bagian bacaan kita yang saya bacakan, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bagian ini menceritakan tentang akhir zaman yang disertai dengan berita tentang penghakiman terakhir. Di mana dikatakan Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja. Dan dia mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Dan digambarkan Yesus itu memisahkan seorang daripada seorang. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yang di sebelah kiri disebut kambing. Dan yang di sebelah kanan disebut domba. Lalu dikatakan Raja itu, ya Yesus itu berkata kepada yang di sebelah kanan. Mari kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka yang di sebelah kanan ya dan yang lain kok di sebelah kiri? Alasannya mengapa dipisahkan di sebelah kanan? Apa alasannya? Kalau kita baca di dalam ayat 35 dan 36 dari Injil Matius 25 ini dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.
Mereka yang dipisahkan di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang baik kepada sesamanya manusia selama hidup di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang mau memperhatikan kesulitan, kesusahan, penderitaan orang lain. Itulah orang-orang yang disebutkan di sebelah kanan sebagai domba itu. Orang yang peduli terhadap saudaranya yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang seorang asing, yang sakit. Dan mereka memberikan apa yang diperlukan bagi saudaranya yang menderita itu. Namun ada alasan yang sangat penting yang disebutkan di dalam ayat ini. Mengapa mereka dipisahkan di sebelah kanan? Itu karena mereka disebut sebagai orang-orang yang benar. Seperti yang ditulis di dalam ayat 37. Maka orang-orang benar, ya, orang-orang benar itu akan menjawab dia. Dengan jelas dikatakan orang-orang benar itu menjawab kepada Raja itu, kepada Yesus. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan atau haus dan kami memberi engkau minum? Orang-orang benar adalah mereka yang hidupnya menuruti jalan Tuhan. Sedangkan Raja atau Yesus itu juga berkata kepada yang di sebelah kirinya, "Enyalah ke dalam api yang kekal, hai kamu yang terkutuk." Apa yang telah mereka lakukan? Kok sampai mereka disebutkan seperti itu dengan keras? Enyalah ke dalam api yang kekal, hai engkau yang terkutuk. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 42 dan 43 Matius ini, kita bisa tahu siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan saudaranya yang lapar, yang haus, yang telanjang, seorang asing, yang sakit. Dan mereka juga tidak memberikan apa-apa yang diperlukan bagi saudaranya yang menderita tersebut. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 25 ayat 41 dijelaskan bahwa mereka itu adalah orang yang terkutuk atau orang yang hidup dalam kuasa dosa atau hidup dikuasai oleh iblis. Itu disebutkan di dalam Matius 25 ayat 41, Saudara. Jadi Saudara, orang yang benar itu akan hidup menurut jalan Tuhan dengan cara memperhatikan sesamanya yang menderita di dunia ini. Sedangkan orang fasik itu orang yang akan hidup menuruti kehendak dirinya sendiri. Ya, tidak pernah atau tidak mau mempedulikan sesamanya yang lain. Orang benar akan mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan orang fasik akan masuk ke dalam api yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan, mempersiapkan bagian ini, apalagi ketika membaca cerita orang benar dan orang fasik ini, saya jadi teringat akan sebuah lagu ketika di sekolah minggu ya. Kalau zaman dulu namanya Froebel School begitu ya. Dikatakan di dalam lagu itu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Saya percaya ada yang bisa menyanyikan lagu ini ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Jalan yang lebar adalah jalan seperti golongan kambing tadi, yang dipisahkan di sebelah kiri, ya. Sebagai orang yang hidupnya tidak mau peduli terhadap penderitaan sesamanya. Orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, jiwanya mati dikatakan demikian.
Sedangkan jalan yang sempit adalah jalan seperti golongan domba-domba yang dipisahkan di sebelah kanan. Orang yang hidupnya punya kepedulian terhadap sesamanya yang menderita, yang disebut sebagai orang-orang benar. Orang-orang yang hidupnya menuruti jalan Tuhan dikatakan orang itulah diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memasuki tahun 2021 ini. Ya, melalui firman Tuhan ini, kita sangat diingatkan untuk kita mau hidup berdamai dengan kebaruan, dengan perubahan di dalam kehidupan yang semakin sulit ini. Kita mau hidup sebagai orang-orang benar, seperti gambaran domba itu, ya, di hadapan Allah, dengan mengerjakan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan namanya. Menjadi orang yang mau peduli terhadap sesamanya yang menderita. Bukan seperti gambaran kambing tadi. Orang yang tidak mau peduli, ya, kepada sesamanya. Orang yang dapat dikatakan don't care, ya, tidak urus kepada sesamanya. Dan inilah yang sedang terjadi, ya. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan satu cerita yang diceritakan di dalam pengalaman seorang pendeta, ya. Diceritakan bahwa seorang pendeta itu menyamar sebagai gelandangan. Dia pergi ke gereja untuk diperkenalkan sebagai pendeta baru di gereja itu di minggu pagi itu. Dia pun sesaat berkeliling sekitar 30 menit sementara banyak orang, banyak jemaat yang mulai berdatangan untuk beribadah. Dari sekian banyak jemaat di gereja itu, dikatakan ada 3 orang saja yang dengan ramah menyapa dia. Sementara yang lain memilih menoleh ke arah yang lain, seakan-akan acuh dengan keberadaan sang pendeta itu, yang menyamar jadi gelandangan itu. Dia pun meminta seseorang untuk membelikan dia makanan karena dia benar-benar sangat lapar. Tapi tak seorang pun yang bersedia untuk membelikan makanan bagi dia. Lalu dia mulai berjalan menuju kursi depan yang dikhususkan untuk pendeta. Tetapi salah satu pelayan menahannya, menyuruhnya untuk dia duduk di bagian kursi paling belakang. Dia mulai menyapa orang-orang di sekitarnya, tapi tak seorang pun yang membalas sapaannya, nggak digobres, ya. Mereka malah memasang muka dingin dengan tatapan yang menunjukkan rasa jijik. Dia duduk di kursi paling belakang dan mendengarkan pengumuman mingguan yang disampaikan. Dia mendengarkan setiap jemaat baru yang datang disambut dengan meriah. Tapi tak seorang pun dari pelayan gereja itu menunjukkan sebagai pendatang baru kepada dia ini. Pada pendeta ini, ya. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan tatapan penolakan, ya, rejected, ya. Ditolak, ya. Tibalah waktunya bagi sang pendeta untuk diperkenalkan di depan jemaat tersebut. Seorang penatua gereja pun mulai naik ke atas panggung untuk memperkenalkan sang pendeta itu. Katanya, kami mau memperkenalkan kepada Anda pendeta baru kita. Kemudian semua jemaat berdiri dengan kompaknya sembari bertepuk tangan dengan sukacita dan meriah, ya, with the big hands, ya, tepuk tangan semuanya, ya. Kemudian pendeta yang sengaja berpenampilan gelandangan itu pun bangkit dari kursinya dan mulai melangkah menuju altar. Semua jemaat melihat sosok berjalan itu. Tiba-tiba tepukan tangan mereka yang meriah berubah menjadi kebisuan yang senyap. Semua mata hanya tertuju kepada sang pendeta. Dia pun berjalan menuju altar dan mulai mengambil mikrofon. Dan dengan tenang, sang pendeta itu mulai berbicara dengan anggunnya.
Dia mengucapkan apa yang ditulis juga di dalam Matius pasal 25 ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Setelah menyampaikan pesan apa yang tertulis di dalam Alkitab Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu, pendeta itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai pendeta baru di gereja mereka itu. Dan dia pun menceritakan pengalaman yang dialaminya. Sejak pagi dia nunggu sebelum jemaat pada datang. Sudah nunggu di depan gereja sebagai seorang gembel pengemis. Lalu banyak orang yang mulai menangis, menundukkan kepala sambil menahan rasa malu mereka. Pendeta itu mengatakan, "Hari ini aku melihat hanya ada sebuah pertemuan di sini, tapi aku tidak melihat sebuah gereja Kristus." Ini menjadi templakan bagi gereja-gereja saat ini juga. Apakah gereja hanya sebagai tempat pertemuan, tapi tidak ada penyataan kasih Kristus seperti yang dinyatakan oleh pendeta ini? Dunia cukup dipenuhi orang-orang yang menoleh ke arah yang lain. Tapi yang dibutuhkan dunia adalah murid-murid Kristus yang mengikuti ajaran-ajarannya dan hidup seperti Kristus. Apakah kamu mau memutuskan jadi murid-muridnya? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pendeta itu. Lalu dia pun memilih untuk tidak melayani di minggu berikutnya. Karena apa? Dia katakan, "Semua khotbahku sudah kusampaikan pada hari ini." Saudara, ini adalah satu pengalaman realita yang terjadi, saudara. Marilah kita memasuki tahun 2021 ini, ya, bukan sebagai orang yang menyambut menyambut pendeta yang datang tadi. Pada akhir zaman ini, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya setia, tapi waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Waspada itu berdoa dan berkarya dengan tetap menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Dari situlah terpancar kehidupan. Terus menjaga kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen, murid Kristus, seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya sendiri. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, seperti orang-orang benar dikatakan tadi Matius 25, seperti domba-domba itu, tetap hidup selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara, ada sebuah statement pernyataan yang mengingatkan kita semua. Orang yang beriman itu selalu akan dikaitkan dengan perilaku kehidupannya. Pertanyaan bagi kita semua, apakah perilaku hidup kita sudah sesuai dengan iman kita kepada Kristus? Orang yang memiliki pola hidup berdamai dengan kebaruan, berdamai dengan segala perubahan yang sedang terus terjadi, yang diizinkan Tuhan. Dengan tetap hidup sebagai orang yang memiliki perilaku seperti karakter Kristus. Yaitu care, ya, mau peduli sebagai orang-orang benar di hadapan Allah. Yang mengerjakan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk memasuki tahun 2021 ini. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di awal tahun ini yang mengingatkan kepada kami harus bisa menerima kenyataan, realita yang terjadi, dan kami tetap bersyukur dan kami hidup di dalam pembaharuan iman kami, sehingga kami boleh juga beradaptasi tanpa mengurangi tindakan iman kami untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk masa pandemi yang masih terus berlangsung memasuki tahun 2021 ini. Banyak perubahan terjadi yang membuat banyak orang mengalami kesulitan dalam berbagai bidang. Bidang usaha, bidang pekerjaan, bidang sosial, bidang pendidikan, semua mengalami perubahan yang terasa menyulitkan, tapi biarlah kami tetap percaya bahwa ada Tuhan yang hadir, Tuhan Immanuel yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Di masa sulit sekalipun, Tuhan akan tetap menolong kami. Bahkan Tuhan menguatkan, memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami semuanya. Memampukan kami untuk tetap menjadi saksi Tuhan di tengah kesulitan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semangat kasih untuk gereja-Mu tetap menyala, sehingga kesaksian gereja-Mu untuk menyatakan Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan di tengah masyarakat di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa dan menyerahkan kelanjutan pelayanan yang harus kami lakukan bersama-sama. Kiranya roh Tuhan sendiri yang akan menolong dan Tuhan dipermuliakan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita di tahun yang baru ini melalui persembahan yang dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui scan di QR Code. Ayat yang mendasari persembahan ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah,
sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita membawa persembahan di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini, kami boleh mempersembahkan ungkapan syukur kami. Dan biarlah Tuhan, ini boleh menjadi persembahan yang boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mau menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu, berencana ditetapkan ianya.
Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan muliakanlah Tuhan di sepanjang kehidupanmu di tahun 2021 ini. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.